KYM Trans, PT KYM Bersatu, Anugrah Bersama, Skylander, widih, nyeni bolo, Platwe, Surabaya, Serit bolo, KYM Trans. Oke, balik lagi di Sindur Motovlog bersama gue Mas No. Kontol. Astagfirullah. Monyet no orang udah sembarangan kali. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi udah ngomong yang enggak. Astagfirullah. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Mas No dan juga si Sentot. MJPM Muji Jaya bolo. Cakep banget panggahnya nih, Serit. Hari ini gue pengen bikin sebuah konten yang bisa teman-teman jadikan preferensi, karena udah 3 bulan, 2 bulan lebih kayaknya. 3 bulan terakhir ini jalan di daerah Pasar Jumat itu lagi diperbaiki bolo. Jadi gua nggak tahu itu ada perbaikan apa hanya pemeliharaan, tapi alat-alatnya tuh semuanya gede-gede bolo. Pasti bisa kita simpulkan mereka sedang melakukan pembaharuan piranti kayaknya, karena semua pipanya tuh diganti. Jadi ada pembaharuan instalasi PDAM di daerah Pasar Jumat, dan titiknya itu ada beberapa titik sehingga menyebabkan kemacetan sampai Situ Gintung kalau misalnya lagi benar-benar macet. Dan gua akan tunjukin jalan yang bisa teman-teman jadikan alternatif ya, walaupun nggak alternatif banget, karena juga masih memiliki titik kemacetan gitu ya bolo. Wah, ini overexposure nggak? Mudah-mudahan enggak. Yamaha XSR. Oh iya, Yamaha XSR itu klaimnya lebih kenceng daripada WR 155 ya. Oke, kita balik lagi ke topik. Ini adalah jalan yang bisa teman-teman jadikan preferensi. Astagfirullah, gue nggak pakai batik lagi hari ini. Ini jalan yang bisa teman-teman jadikan preferensi karena jalan ini merupakan jalan yang bisa dijadikan semacam alternatif lah ya. Dan kali ini kita akan lewat jalan tersebut. Nanti titiknya kita masuk itu di daerah Kampung Hutan nih. Setelah UIN itu kan ada pertigaan ya, kita belok kiri. Kemudian dari titik tersebut nanti kita akan muncul di daerah Pasar Jumat, tapi di bagian ujung sebelum halte busway ya. Walaupun masih tetap merasakan kemacetan, tapi seenggaknya kemacetan yang dirasakan itu hanya di bagian akhir. Ada di bagian akhir aja sih. Ini adalah penyeberangan jalan yang cukup dibutuhkan sebenarnya ya. Harusnya sih lebih layak dibikin JPO nggak sih? Kalau penyeberangan jalan kayak gitu aja, takutnya malah menimbulkan penumpukan kendaraan. Kayak berasa di Pantura anjir, penyeberangan jalan gitu ya. Itu kalau kalian pernah lewat Tegal, kemudian lewat daerah-daerah seperti mana ya, Tegal, Pemalang, itu kalau di bagian kotanya itu penyeberangan jalannya rata-rata kayak gitu. Nah, ini ada pertigaan. Sebenarnya ini pertigaannya ke kiri loh, bukan ke kanan. Karena ditutup nih, harusnya dihapus tuh pelangnya.
diganti, belok kanan jadi lurus, terus muter baru belok. Biar orang-orang pada kagak gagal paham, karena di situ tuh ditutup tuh di portal pakai beton. Nah ini kita belok kiri karena kemacetannya di sana tuh cukup padat bolo. Kita belok kiri. Nah nanti ini keluar itu di Jalan Rempoa nih kalau kita masuk sini. Oh iya, setelah belok kiri nanti di depan itu kan ada pertigaan lagi ya. Nah ini nanti kita belok ke kanan bolo. Oke. Waduh, ini orang ngaco. Nah ini gua sangat kagum dengan desain Serena tahun sekarang ya. Dia modelnya hampir mirip seperti Velfire bolo. Versi premiumnya Nissan untuk menyaingi produk Velfire mungkin dari Nissan Serena model baru kali ya. Tapi nggak tahu juga. Oke, ini kita lurus aja, ikutin jalan ini sampai ujung sana ya, nggak usah belok-belok lagi. Belok juga sih kanan sama kiri. Ini nggak usah ambil ke arah yang lain ya. Artinya udah ikutin aja nih yang ada marka jalannya. Nah ini kalau nggak salah di depan ada patokannya itu ya lewat SMA 2 Mei Ciputat. Ini masuk ke daerah Ciputat ya. Di sini ada SMA 2 Mei Ciputat. Kemudian oh iya nih recommended sini kalau misalnya teman-teman mau beli di sini nih, kukusan. Gua waktu itu pernah nyoba gaya hidup sehat. Bertahan cuma seminggu. Karena gue tergoda dengan tahu goreng dan juga bakwan goreng. Itu emang parah banget sih. Apalagi kalau bakwan itu dicocol pakai saus sama kecap. Enak banget bolo. Tapi kalau kalian mau tetap hidup sehat ya makan-makan yang kukus-kukusan aja. Apalagi udah usia kepala 3. Disaranin mengurangi minyak. Kalaupun perlu minyak, pakai minyak yang bersih kayak Sanko. Brako mahal, Brako. Sanko aja. Ini lurus aja ya, tinggal ikutin jalan ini sampai ujung. Nanti ketemu pertigaan kita belok kiri. Jadi patokannya yang pertama belok kiri, terus belok kanan, habis itu ntar belok kiri lagi. Wah, ya kalau kita lewat jalur alternatif ya begini vibesnya. Vibesnya itu ya banyak orang-orang yang keluar dari simpangan jalan. Dan kemacetannya pasti akan kayak kondisi lalu lintas itu ramai lancar nggak sih? Kereta yang baru bagus banget ya. Aduh, dia warna putihnya nggak putih solid, tapi dia kayak agak metalik gitu nggak sih? Cakep sih nih Hyundai Creta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anjay, astagfirullahaladzim. Habis sholawat ngomong anjay, kocak. Oke, kita salip aja Hyundai Creta. Mimosa Ranca Ekek, dealernya kali ya tadi ya. Platnya D sih. Nah ini kita di depan sini belok kiri. Nah yang mau beli jamu nih bisa mampir dulu tuh kalau misalnya teman-teman beli jamu. Nah ini belok kiri. Kalau kita belok kanan nanti kita balik lagi ke daerah Situ Gintung. Kita belok kiri aja. Dan memang harus belok kiri. Nih, tinggal lurus aja terus. Ini udah masuk ke jalan raya Rempoa kalau nggak salah ya. Wih di JB5 apa nih? Triwijaya Trans. Nah ini kita tinggal lurus aja terus sampai ketemu perempatan ya, simpang 4 gitu ya. Nanti di depan sana sih. Cuman teman-teman hafalin aja patokannya itu setelah pom bensin. Setelah pom bensin yang ada di sisi sebelah kanan jalan ya. Nah nanti simpangannya itu persis. Jadi setelah pom bensin ada satu simpangan perempatan gitu ya. Dan selalu ramai dan itu bisa teman jadikan ancer-ancer buat belok kanan. Karena nanti kita akan belok kanan di sana. Oke, kita gas.
gas gas gas, tapi rame anjir. Ini ngeri banget sih gue kalau naik motor daerah-daerah sini. Kadang orangnya arogan gitu. Naik motornya kagak pakai ini ancar-ancar tuh. Aduh. Apa karena memang lalu lintasnya juga terlalu padat kali ya? Bukan hanya orang-orang yang sering, nggak semua sih, walaupun yang arogan itu cuma beberapa aja, yang oknum-oknum lah kita sebutnya. Nanti gue dihujat lagi sama netizen. Kayak ini kita lurus terus, dan kalau kalian jalannya itu sampai sini itu sekitar jam 6:30, mungkin akan terjebak kemacetan di depan sini ini, di pom bensin yang pertama. Karena di sebelah kanan ini ada sekolahan ya, sekolahan tuh. Karena gue biasanya 6:30 di sini tuh macetnya dari sekolahan itu. Dan setelah 6:30 nanti geser ke depan sana bolong. Nah, ini tinggal lurus aja nih. Sebenarnya di sini tuh banyak simpangan, tapi kemacetannya lebih mendingan ketimbang kita lewat jalan utama menuju Pasar Jumat ya. Oke, ini taksi, ding ding ding, anjay. Masih ada yang lari pagi. Gue nggak tahu itu kerjanya jam berapa anjir. Apa mungkin dia ibu rumah tangga? Nggak tahu juga. Oke, pejuang rupiah harus nyari duit ya, kerja ya. Kerja untuk dapat duit, bukan nyari duit sih sebenarnya. Kerja untuk dapat duit. Duitnya buat hidup. Oh iya, paling IRT, ibu rumah tangga. Lakinya yang kerja, udah berangkat habis subuh. Siga nama. Pengen belajar bahasa Sunda gue anjir. Kayaknya seru aja gitu denger orang-orang ngomong pakai logat Sunda. Dan lebih menarik kalau gue ya. Tapi gue nggak tahu juga apa karena gue seringnya tuh ngeliat orang-orang bikin konten pakai bahasa Sunda gitu. Aduh, maaf nih ya. Aduh, naik dulu dikit. Maaf boloh. Nih penyebab utamanya tuh yang di depan sini nih, SMA 87 kalau nggak salah ya. Nih keluar masuk. Terus perempatan yang nanti kita akan belok kanan itu juga bisa dibilang merupakan titik penyebab kemacetan dan antrian kendaraan yang ada di view kita kali ini. Anjay, public speaking gua makinan hari makinan apa? Semakin gua kadang suka takjub. Berapa menit ini video? Cukup agak memorinya ya. Oh iya, ini adalah memori yang kapasitasnya cuma 64 GB ya. Jadi gua nggak bisa roll sampai panjang. Dan di beberapa momen kan video-video gue juga paling banter ya 20 menit paling lama. Siapa tahu ada Sandisk gitu brand endorse ya, maju. Wah, Alphard ini kan di BSD ya, sampai Rempoa ini. Sebagus itu apa brandnya? Alphard itu juga ada yang di Pondok Cabe. Salah gua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Robi. Ada HS. Ribet sih. Aduh. Dah ngalah dah. Gede banget anjir. Deng deng dong deng 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 dong deng. Wah, nanti gue dimintain royalti lagi sama Muhammad Dhani. Kita belok kanan nih ya, bolo. Wah, nih kalian harus sedikit sat. Duh, maaf. Oke. Ngeri gue kalau lewat situ, simpangannya tuh 24 jam ya, 24 hours anjir kepadatannya. Seru sih, tapi ya ngeri sedap. Nah, ini nanti ini banyak belokan dan juga nanti kita banyak melakukan belok kanan kiri di daerah sini. Kalian apalin aja nih titik-titiknya. Tadi kan kita awal masuk dari depan tadi ya, belok kanan. Nah, nanti ini lurus terus sampai pojok, sampai ujung lah ya.
ngelewatin satu buah sekolahan. Ini sekolahannya sekolahan SMP. Sekolahan SMP. Loh, nggak lihat-lihat. Coba mau belok kanan orang lihat-lihat. Setelah ngelewatin sekolahan SMP, nanti kita akan ketemu pertigaan. Nah, pertigaan di depan ini kalian ambil kiri. Nah, setelah ambil kiri, Kembar Jaya Motor, no, lihat no. Marketing ini gua, Bang, kalau gue beli dapat diskon, anjay. Dari Kembar Jaya Motor kita belok kiri, lurus terus sampai ngelewatin tukang gorengan. Ketemu pertigaan lagi, kita belok kanan. Ketemu serba 10.000 warung nasi itu ya. Nah, nanti kita lurus terus nih sampai mentok lagi ke bawah. Ini titik kemacetannya sih cukup unik ya, karena jalannya itu cukup sempit di ujung sana nantinya. Tapi kalau untuk kendaraan roda 2 ini masih worth to apa? Cukup layak untuk dilalui ya. Nyantai aja, Bang. Nih, aduh, macetnya tumbenan ya. Gue kesiangan sih tadi, bangun jam 5 kurang baru mandi. 5 kurang 15 gue baru mandi. Jalan itu jam 6 kurang 15. Ya beginilah kemacetannya. Cukup padat. Kita harus sedikit satset bolo. Nah, di sini nih ada pertigaan lagi di dekat warkop turunan. Kita belok kanan. Belok kiri. Ini taksi kalau naik ke atas orang bakal bisa lewat, sempit. Ini harusnya bisa dilalui 2 mobil, cuman karena tadi efek galian-galian itu ya. Jadi kalau 2 mobil simpangan itu ngeri sih. Nah, ini kita ada di hiruk pikuk keramaian di daerah sini. Gue nggak tahu ini namanya daerah apa, tapi kayaknya di daerah Pesanggerahan. Masih satu gugusan sungai sampai daerah Ciledug sana loh. Sungai ini tuh, Sungai Pesanggerahan ya. Nah, itu di depan itu gue nggak tahu tuh yang rumah biru itu kenapa dia nggak ngelebarin jalan ya. Padahal itu kan space-nya itu cukup renggang tuh ya, antara sisa tanahnya lumayan tuh kalau dilebarin dikit nama dia. Jalan ini nggak terlalu sempit, tapi ya nggak salah juga sih dia mau bikin Berlin kayak begitu ya. Orang di depannya aja dibikin ruko, udah tau jalan sempit. Dan ini adalah potret sederhana yang cukup rumit. Sederhana tapi rumit gimana sih anjir. LC Prado, weh, ini old money nih anjir yang punya. LC Prado itu harganya kan mahal ya, tapi ini versi lama ya. W1854NY yang punya Cindo kali. Nah, gantian muat gak nih mobil segede gaban? Muat kali ya. Nah, ini potret parkiran umum yang lagi ngetren di daerah pemukiman padat. Nah, ini kita tinggal ikutin jalan aja sampai ujung. Sebenarnya nggak sampai ujung juga sih. Kalau sampai ujung bisa, cuman kalian masih ngerasain titik kemacetan lagi karena munculnya itu di Indomaret yang pertama. Kalau dari arah Karangtengah ya. Nah, nanti kita munculnya itu di Indomaret yang kedua aja. Triknya itu lewat sebelum sampai ujung. Ini kan ada persimpangan nih.
kita belok aja. Setelah lewatin tanjakan, widih bawahnya kencang banget begini mobil segede gaban. Nah nih patokannya ini aja nih, tukang roti. Tukang roti terus ada apa nih? Yang kayak cermin gitu tuh, cermin di simpangan jalan. Kita belok kiri, bolo. Kita belok kiri, udah lurus aja. Nanti kalau mau simpangan lagi yang ada di ujung, baru kita belok kanan. Udah deh, tinggal lurus terus. Oke, lurus terus ya. Ini jalan tikus tapi sangat layak untuk dilalui kendaraan bermotor, tapi ya tetap bawa motornya harus sopan lah ya. Karena jalan alternatif itu enggak leluasa jalan utama. Wah, ada yang meninggal bola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam gang sini kayaknya. Oh, yang ini yang rumah sebelah kanan. Apa yang dalam gang nih? Parkir doang deh. Nah, ini kalau kalian lurus tadi LC Prado-nya kejebak macet. Kalau kalian lurus lagi ke depan itu nggak, kalau gua ya kurang layak untuk dilalui karena kalian akan berpapasan dengan kendaraan roda 4 sih. Takut kena macet aja sih gua, makanya gua milih referensi jalan yang pertama tadi. Nah ini nanti di ujung jalan ini, di ujung jalan ini aku menemukan Indomaret. Waduh, apa tuh tadi gua nginjek celutuk. Udah deh, tinggal belok kiri. Nah, ini tinggal belok kiri deh. Widih, CB150X, helmnya JPX. Aduh, my dreams. Motorbike and helmet. Udah deh, tinggal kita belok kiri, lurus terus dah. Keluar sampai di halte busway Pasar Jumat bolong. Ya walaupun masih tetap terjebak satu titik kemacetan karena perbaikan PDAM ini kan dilakukan di beberapa titik ya. Aduh, Transjakarta gede banget lagi. Dan gua salah jalan, harusnya gua ambil kiri, kenapa gua ambil kanan? Nggak apa-apa dah, udah kadung. Nah kita lanjut terus. X-Max itu sangat layak untuk perjalanan jauh sih. Bracketnya tuh mantep banget karena dia posisi shock breaker belakangnya tuh bautnya tuh nongol tuh, jadi bisa bikin bracketnya bagus ya. Asik sih kalau ngeliat X-Max yang udah full box begini. Indoren, PT Wahana Indo Trada Mobil Indo, Volvo B11R kayaknya nih. Oke, titik kita masih ada satu di depan sini nih. Dan ini PR banget karena kalau kita agak ke sebelah kanan ya, agak ke sebelah kanan ini jalannya tuh, lihat no, set kayak semacam jalur penyelamat nggak sih, endelet no, lihat no, mobil Audi yang di depan, Audi Q7, mobilnya endut set bah, X-Max mau nyelip motor segede kebo, nyelip baik, sadar diri minimal. Udah dah, rumit dah kalau ada jalan macet kayak begini mah. Nih kita udah terlepas dan terbebas. Ya mungkin ini adalah video yang cukup panjang nantinya. Kalau misalnya cukup panjang, teman-teman bisa agak skip gitu ya. Atau misalnya mau di decrease speed atau increase speed, decrease speed ya. Wah lupa. Dah nih udah sampai daerah Pasar Jumat. Ini titik yang bikin macet. Jadi kalau misalnya teman-teman rutenya itu sama, mungkin
apa yang gue buat tadi atau video yang gue buat kali ini bisa menjadi preferensi teman-teman sekalian untuk mencari jalur alternatif seperti yang gue lalui tadi ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa gue buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video gue yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue mohon tinggalkan komentar-komentar yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.